Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduka ya man awdahta lana subulal hidayah wa ajahtan basairina gisyawatal giwayah. Wa nusalli wa nusallim ala man arsaltahu syahidan wa mubaththiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah biidnihi wa sirajan munira. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Wa thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil kitabil hadits syarif, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bihulukin hasanin. Syukur alhamdulillah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa masih memberikan kepada kita nikmat kesehatan, begitu juga dengan nikmat kesempatan di dalam hidup ini. Alhamdulillah, nikmat yang Allah berikan ini kita gunakan kepada jalan yang Allah ridhoi. Karena memang hakikat syukuran seorang hamba kepada Allah ketika hamba itu mempergunakan nikmat yang Allah berikan itu kepada jalan yang Allah ridhoi. Kalau kita berbicara tentang mempergunakan nikmat ini, Imam Al-Ghazali menyinggung di dalam kitab Muraqil Ubudiyahnya, kalaulah seorang hamba Allah mempergunakan nikmat yang Allah berikan kepada jalan yang tidak Allah ridhoi, faqad kafarata bi'an umillah, kata Imam Al-Ghazali. Sebenarnya kamu itu sudah kufur, sudah kafir kepada nikmat-nikmat Allah itu. Jadi di dalam agama kita ini ada kafir di dalam iman, tapi ada juga kafir di dalam nikmat. Kafir dalam iman keluar dari agama Islam. Kafir di dalam nikmat tidak mempergunakan nikmat yang Allah berikan kepada jalan yang Allah ridhoi. Makanya Allah katakan dalam Al-Quran, la in syakaratum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur terhadap nikmatku, saya akan tambah. Wala in kafartum, tapi kalau kamu kufur terhadap nikmatku, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya azabku nanti sangat pedih. Kaum muslimin yang Allah muliakan, salawat dan salam tak lupa dan tak bosannya kita, marilah sama-sama kita diahkan ke ruh Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang berlafazkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Di dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, man shalla alayya wajibat lahu syafaati, kata Rasulullah. Siapa yang berselawat kepadaku, maka wajiblah aku memberikan syafaatku kepada orang yang berselawat itu. Jadi kalau kita ingin mendapatkan syafaat Nabi Muhammad, maka banyak-banyaklah memperbanyak salawat kepada Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad atau Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. InsyaAllah itu sama-sama mendapatkan pahala. Kaum muslimin yang Allah muliakan, malam ke-22 ini kita akan berbicara satu nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabatnya yang bernama Abi Dzar Al-Ghifari. Nabi mengatakan di dalam sebuah hadisnya, khairul quruni qarni summa yalunahum summa yalunahum. Sebaik-baik masa itu ada di masaku, kemudian masa setelah masaku, dan selanjutnya, kata Nabi Muhammad. Saya berpikir seperti ini, kalaulah seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam butuh kepada nasihat ini, apalagilah kita umatnya yang hidup 14 abad setelah Rasulullah, tentu lebih butuh kepada nasihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Pertama, Nabi Muhammad mewasiatkan kepada umatnya, ittaqillaha haitsu ma kunta, kata Rasulullah. Bertakwalah kamu wahai manusia dimanapun kamu berada. Kata takwa itu diambil dari kata wiqayah, yaitu menghindari.
dalam hal-hal yang menghindari dosa, maka masuk kepada takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Abu Hamid Al-Ghazali mendefinisikan takwa ini intisaru awamirillahi ta'ala wajtinabun nawahiya syirran wa alaniyah. Takwa itu mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan semua yang dilarangnya syirran wa alaniyah, baik secara sembunyi-sembunyi ataupun secara terang-terangan. Kita harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh terlalu sepele terhadap dosa dengan mengatakan maksiat. Kenapa? Walaupun dosa itu kecil, dia ibarat seperti api. Api itu walaupun kecil, dia tetap akan membakar. Dosa itu walaupun kecil, tetap akan mendatangkan kemurkaan Allah kepada kita. Maka seorang sahabat Nabi mengatakan kepada kita, ya, harusnya seorang hamba itu bertakwa kepada Allah. Seseorang hamba itu melihat dosanya jangan seperti menengok lalat yang ada di atas hidungnya. Kapan saja mau dia buang bisa aja. Dosa seperti ini gampang ini mentaubatinya. Jangan seperti itu. Seorang hamba itu menengok dosa, haruslah dia seperti menengok gunung yang besar dan dia berada di bawah kaki gunung itu. Dia khawatir andai kata nanti gunung itu runtuh akan menimpa kepada dirinya sendiri. Andai kata kita melihat dosa seperti itu, insya Allah kita akan bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada. Di dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad SAW mengatakan, ya ayuhan nas, inna rabbakum wahidun wa aba'akum wahidun. Wahai manusia, sesungguhnya Tuhan kalian itu satu, ayah kalian juga satu, asal kita semua satu. La faddala li'arabiyyin ala a'zamiyyin wala li'a'zamiyyin ala arabiyyin. Tidak ada kelebihan orang Arab kepada orang yang tidak Arab, dan tidak ada juga kelebihan orang yang tidak Arab kepada orang Arab. Wala ahmarin li aswadin, kata Nabi. Begitu juga tidak ada keistimewaan orang yang berkulit putih kemerah-merahan kepada orang yang berkulit hitam. Tidak ada keistimewaan di sisi Allah. Wala li aswadin ala ahmarin. Begitu juga tidak ada kelebihan orang yang berkulit hitam dengan orang yang berkulit putih, illa bittaqwa, kata Allah, kecuali dari segi ketakwaan, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang Allah muliakan, inilah yang pertama, ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kita kepada Allah dimanapun kita berada. Kemudian nasihat Nabi yang kedua, wa khaliqin nasa bi khuluqin wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, kata Nabi Muhammad. Kemudian iringilah kejahatan itu dengan kebaikan, kemudian dia akan menghilangkan dosanya itu. Sejalan dengan ayat Al-Quran yang Allah katakan, innal hasanati yujhibnas sayyi'ati. Sesungguhnya kebaikan seseorang itu mampu menghapuskan dosa-dosanya. Al-Husaymin ketika dia berkomentar tentang hadis Nabi Muhammad ini, dia mengatakan bahwa ini adalah satu dalil bagaimana luasnya rahmat Allah kepada kita. Karena kalau kita berbicara tentang keseimbangan, rasa-rasanya memang tidak mungkin dosa yang besar bisa dihapus dengan kebaikan yang kecil. Contoh, riwayat yang masyhur yang kita dengarkan, ketika seorang perempuan yang kerjanya berzina terus, siang berzina, malam berzina, mungkin mau 3 kali satu hari. Tapi di suatu hari rupanya dia melihat seekor anjing yang kehausan, menjulur lidah anjing itu saking hausnya. Dia kasih minum. Anjing itu pergi, takdir Allah perempuan itu pun meninggal dunia. Karena kebaikan yang sedikit ini, Allah pun mengampuni dosanya. Inilah maknanya wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Iringilah kejahatan itu dengan kebaikan, insya Allah Allah akan menghapuskan dosa itu. Kalau kita melihat lagi di dalam kitab Nasihatul Ibad, pengarang kitab Ihya Ulumuddin Abu Hamid Al-Ghazali, setelah meninggal dunia, muridnya ini bermimpi, wahai guruku, apa yang menyebabkan kamu mulia di sisi Allah? Apakah karena ilmu kamu yang banyak atau ibadah kamu yang kuat? Abu Hamid Al-Ghazali menjawab di dalam mimpinya, Allah tidak melihat itu semua dari saya. Apa yang Allah tengok? Rupanya Abu Hamid Al-Ghazali itu pernah menulis buku, kemudian terbang seekor lalat jatuh, terbang jatuh.
Dia kasih minum itu lalat sehingga pergi, itulah yang membuat dia mulia di sisi Allah setelah meninggal dunia. Intinya apa? Sebaik apapun, sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, jangan pilih-pilih. Mana tahu hanya itulah yang Allah pandang dari kita. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Iringilah kejahatan itu dengan kebaikan, kemudian dia akan menghapuskannya. Tapi jangan pula diambil kesimpulan, oh kalau begitu boleh kita berbuat maksiat, nanti diganti dengan sedekah. Kan sudah kita kunci dari pertama, ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kita kepada Allah dimanapun kita berada. Orang Arab membuat satu syair, fardu 'alan nasi ayyatubu lakinna tarkuz dzunubi aujabu. Bertaubat kepada Allah setelah melakukan dosa itu hukumnya wajib, tapi tidak melakukan dosa itu jauh lebih wajib. Kemudian nasihat Nabi yang ketiga, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Bergaullah kamu dengan manusia itu, kata Nabi Muhammad, dengan akhlak yang baik. Di dalam Al-Quran Allah mengatakan tentang akhlak Nabi Muhammad ini, wa bima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta fadzal ghalidul qalbi lan faddu min haulik. Dengan rahmat Allah ya Muhammad, kamu itu berlaku lemah lembut kepada manusia. Walau kunta fadzal ghalidul qalbi lan faddu min haulik. Sekiranya Muhammad, kamu itu memiliki hati yang keras dan perilaku yang kasar, orang-orang akan kabur dari hadapan kamu. Di suatu hari ada orang yang ingin mengikrarkan keislamannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi sebelum dia bertemu dengan Rasulullah, dia bertemu dulu dengan Umar bin Khattab. Dia bertanya, apakah ini Rasulullah? Ini Nabi Muhammad itu? Sahabat mengatakan, bukan, ini Umar bin Khattab. Mana Rasulullah, katanya? Yang Rasulullah sebelah sana. Kemudian orang ini pun bertemu dengan Rasulullah, berbincang dan mengikrarkan keislamannya. Setelah itu apa yang dia katakan kepada orang lain? Untunglah ya Nabi Muhammad itu yang menjadi Rasulullah, katanya. Andai kata Umar bin Khattab yang menjadi Rasulullah, tak mau saya masuk ke dalam agama Islam ini. Kita tahu Umar bin Khattab orangnya tegas, sebentar-sebentar cabut pedang. Begitu juga di suatu hari ada orang Badui yang tinggal di pedalaman betul, tak pernah bergaul dengan manusia. Datang kepada Rasulullah, waktu itu Rasulullah masih kumpul-kumpul di dalam masjid. Kencing dia di dalam masjid itu, kencing. Sahabat sudah melarang, andai kata dilarang tentu bahaya. Ditahanlah kencing itu. Nabi Muhammad membiarkannya. Setelah saya selesai kencing, apa kata Nabi Muhammad? Ambil dulu air, siram kencing orang Badui itu. Disiram kencingnya, apa kata Nabi? Sahlah solat di atasnya. Nabi tidak marah. Coba kalau di zaman sekarang, tidak usahlah di dalam masjid kencing orang yang tidak tahu, di luar sajalah dulu kencing dia, pas di pinggir-pinggirnya tuh. Mungkin keluarlah kata-kata mutiara. Paling sikit mungkin tidak ada otak kamu rupanya jadi manusia. Itu mungkin paling sikit itu. Kalau paling besar kita tak tahu bagaimana. Kaum muslimin yang Allah muliakan, inilah yang harus kita amalkan di dalam hidup ini. Yang pertama, bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada. Kemudian mengiringi kejahatan itu dengan kebaikan, maka dosanya akan dihapuskan. Dan yang ketiga, bergaullah kita dengan manusia dengan akhlak yang baik. Faqtabiru ulil absar la'allakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.